Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti pada saat hari ini, dan kita selalu menanti-nantikan syafaatnya sampai di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya mau menyampaikan STBM pilar ketiga, yaitu PAMMRT adalah melakukan kegiatan pengelolaan air minum dan makanan di dalam rumah tangga untuk menjaga kualitas air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Bagaimana cara pengelolaannya? Pengelolaannya adalah kita pengolahan air baku yang akan kita gunakan. Misalnya kita mendapatkan air baku kita yang akan kita gunakan untuk air minum, yaitu air, kita temukan air yang jernih atau air yang keruh. Kalau kita menemukan air yang keruh, maka kita lakukan pengolahan awal, yaitu 1. Kita endapkan dengan alami. Misalnya kita air yang keruh tadi kita taruh di tempayan dan kita diamkan sejenak supaya air itu mengendap, dan lalu kita ambil air yang dingin, atau yang bersih. Terus yang kedua yaitu pengendapan dengan bahan kimia atau dengan tawas. Air yang kita taruh di dalam tempayan kita kasih tawas, itu yang kita beli di pasar, itu yang tawas seperti batu apung itu. Nah, kita taruh di situ, nanti air yang keruh itu akan mengendap. Yang ketiga yaitu penyaringan dengan kain. Saringlah air yang keruh tadi dengan kain yang bersih yang berwarna putih. Jangan sekali-kali kita menyaring air dengan kain yang berwarna yang bisa luntur, maka air itu akan berubah kalau kita menggunakan saringan kain yang berwarna. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara pengolahan air untuk minum. Harus kita olah atau direbus dulu untuk menghilangkan penyakit. Cara merebus air putih untuk minum yang sehat atau benar, yaitu yang pertama, kita tuangkan air bersih ke dalam ceret atau panci, lalu tutuplah dengan tutup yang rapat. Yang kedua, taruh panci atau ceret yang sudah kita kasih air untuk direbus itu langsung ditaruh di atas tungku atau kompor. Ingat ibu-ibu, kalau kita merebus air yang menggunakan tungku, kita harus menggunakan bahan kayu yang tahan lama. Jangan pakai kayu yang dapat menimbulkan asap, karena air minum itu nanti akan berubah. Tutuplah air mendidih. Tunggu air mendidih sampai muncul gelembung-gelembung air dan biarkan selama 10 menit agar bakteri mati. Angkat dan taruh di tempat yang aman. Diamkan air sampai dingin. Cara penyimpanan air minum, yaitu pilihlah wadah penyimpanan air minum yang memiliki tutup berleher sempit, akan lebih baik jika dengan keran.
Jika menggunakan wadah plastik, pastikan plastik tersebut aman. Jika air minum dipindahkan ke tempat yang lain, jangan sampai tangan menyentuh air minum akan bakteri. Pastikan tempat penyimpanan Jika air minum dipindahkan, jangan sampai tangan menyentuh air minum yang akan disimpan karena terisiko berkontaminasi bakteri. Pastikan tempat penyimpanan selalu bersih. Simpanlah air minum di tempat yang sulit dijangkau binatang, misalnya binatang kecoa, tikus, laba-laba, dan cecak. Stop. Pengelolaan makanan di tingkat rumah tangga untuk menjamin higienis sanitasi pangan perlu melakukan 6 prinsip. Yang pertama adalah pemilahan bahan pangan. Ciri-ciri bahan pangan yang baik yaitu pangan dari hewani. Misalnya kita akan memilih daging ternak, yaitu kita memilih daging sapi. Pilihlah daging sapi yang berwarna merah segar, serat halus, lemak, lunak, warnanya kuning. Maksudnya kita kalau memilih daging yang bagus, kita pilih yang seperti itu, yang warnanya merah, segar, serat halus, lemak, lunak, dan warna kuning. Kalau kita mau memilih daging kambing, yaitu pilihlah daging yang berwarna merah jambu, serat halus, lemak elastis, warna putih, berbau perengus atau khas. Maksudnya kita kalau menemui daging kambing yang berbau perengus, kita jangan baunya perengus, pilihnya itu yang bagus. Malah kebetulan itu yang berbau perengus itu yang bagus, yang khas baunya. Terus bagaimana kalau kita mau memilih daging ayam? Pilihlah daging ayam yang berwarna kekuningan, agak basah dan bentuknya montok kuning. Pokoknya yang dagingnya itu yang kelihatan seger, montok, warnanya kuning, itu yang daging ayam yang bagus. Kalau kita mau memilih ikan, pilihlah ikan yang bersisik, tidak mudah rontok, mata jernih, daging elastis, insang berwarna merah, segar, tidak bau, lendir tidak berlebihan. Kalau kita mau memilih ikan kering atau asin, cukup kering dan tidak berbau busuk. Dan kita kalau memilih telur, pilihlah telur yang tidak ada kotoran pada kulit, tidak pecah, retak dan bocor. Jika dikocok tidak kopior, jika diteropong terlihat terang dan bersih. Ini contoh kita kalau mau memilih telur antara telur yang bagus dan telur yang tidak bagus. Kita bisa menggunakan batter, kita bisa menggunakan center. Kita teropong dengan begini, kita lihat telur itu kelihatan jernih. Ini tandanya telur yang bagus, yang seperti ini. Kalau kita mau memilih telur yang tidak bagus, misalnya kita pilah-pilah, yang bagus kita simpen, yang tidak bagus kan itu sudah tidak kita gunakan atau sudah tidak kita makan. Nah, itu kita teropong. Maka telur itu terlihat butek atau tidak bening atau keruh. Nah, inilah telur yang tidak bagus. Kalau kita tidak menggunakan senter,
kita bisa menggunakan, kalau kita mau menyimpan di dalam kulkas, di kulkas itu kan kalau kita buka pintunya itu kan menyala, ada lampunya, yaitu kita teropongkan di lampu itu, maka telur itu akan kelihatan jernih, itu yang bagus. Kalau kita teropong yang telur yang misalnya kulitnya kok agak kotor, terus berem-berem gitu, kita lihat di kulkas itu yang nyala lampunya itu, kita teropong, maka itu akan kelihatan keruh dan tidak segar. Itu yang kalau kita mau milih telur yang bagus. Nah, kita masuk pilar ketiga pada prinsip 3, yaitu pengolahan pangan. Pengolahan pangan, bahan pangan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi pangan yang siap santap. Setiap penjamah pangan, kita harus memakai celemek dan menutup rambut. Kalau kita mau mangsak, kalau kita rambutnya itu kok awal-awalan ting selewer, nah itu maka nanti rambut kita itu akan masuk di dalam makanan itu, maka jadi makanan itu kalau kita makan sudah tidak nyaman kalau kita makan, dan kita harus menutup rambut kita supaya jangan ting selewer. Nah, itu. Terus pengadaan pangan yang kita lakukan adalah yang pertama, yaitu persiapan tempat pengolahan. Dapur yang memenuhi standar, yaitu sanitasi untuk mencegah risiko pencemaran terhadap pangan, yaitu ventilasi yang cukup untuk keluar masuk udara, lantai dan dinding yang bersih, meja peracikan bersih dan kuat atau tahan gesekan agar bekas irisan tidak masuk ke dalam pangan. Misalnya kita mau meracik bumbu atau bumbuan atau meracik sayuran, itu kita harus menggunakan peracian itu yang tidak gampang, kalau kena peso itu tidak gampang cuil atau kegores, itu maka patahan-patahan itu akan masuk ke dalam makanan. Itu yang selanjutnya yaitu ruangan dapur bebas dari tikus lalat, karena lalat dan tikus sumber pencemaran yang cukup potensial pada pangan. Itu jadi kita kalau mau memasak, yaitu kita dapur itu harus bersih dan jauh dari lalat, tikus. Nah, maka kalau dapur kita bersih, lalat dan tikus akan takut masuk di dalam dapur yang bersih. Yang selanjutnya yaitu persiapan yang selanjutnya adalah peralatan masak dan peralatan makan minum. Persiapan yang selanjutnya adalah peralatan masak dan peralatan makan dan minum. Peralatan harus dalam keadaan bersih. Gunakan peso berstainless, sendok, irus, sotel, serok penggoreng. Gunakan yang stainless, jangan menggunakan alat masak yang bisa berkarat atau jamur. Prinsip yang keempat adalah penyimpanan pangan matang. Simpanlah makanan yang sudah matang di tempat yang bersih
dan tertutup. Makanan dengan rapat. Hindarkan makanan dari hewan, misalkan tikus, kecoa, cecak, dan lalat. Next. Prinsip yang kelima adalah pengangkutan pangan. Pengangkutan pangan siap saji perlu diperhatikan. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu terbuka dan tetap tertutup sampai tujuan. Dan prinsip keenam adalah penyajian pangan. Setiap jenis pangan harus keadaan tertutup. Pangan yang berkuah kayak soto, sayuran baru dicampur menjelang mau dihidangkan supaya tidak cepat basi. Maka kalau kita menyajikan soto beningan itu yang sayurnya disendirikan, terus kuahnya itu disendirikan itu, maka menyampurnya itu jangan langsung dicampurkan sebelum kita mau makan. Jadi kalau kita sudah mau makan baru sayuran itu dimasukkan terus langsung kita makan. Jangan sampai dimasukkan dulu, nanti cepat basi sayuran itu. Yang selanjutnya adalah cara penyimpanan garam. Cara penyimpanan garam, simpanlah garam dalam tempat tertutup. Taruh garam dalam toples yang ada tutupnya. Lebih bagus kalau garam disimpan pada toples kaca, toples yang beling yang kaca itu. Jadi itu yang lebih bagus, simpanlah di toples yang itu dan hindarkan dari panas. Jangan sampai garam menjadi cair. Kalau garam sudah menjadi bercair itu akan mengurangi yodium. Jadi yodiumnya sudah berubah, jadi sudah tidak mengandung yodium. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan semoga Bapak Ibu bisa merubah perilaku kita di dalam rumah tangga. Demikian dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.